Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah pemrograman visual kelas R6W akan mendemonstrasikan pemakaian aplikasi pendataan warga RT05 RW05 Kecamatan Pinang Indah, Kota Tangerang, Banten. Kelompok 1 terdiri dari Alfiana Nur Mahmudah, Denis Ikhwan Pratama, Bayu Aji Prasetyo, Maulana Rajib Ramzi, Arfansyah Saputra, Fadila Larasati, dan yang terakhir Hashid Abi Husaini. Sebelum kita mulai mendemonstrasikan aplikasinya, mari kita lihat dulu database dan tabel yang kami gunakan. Database yang kami gunakan adalah DB Warga yang di dalamnya ada 8 tabel. Yang pertama ada tabel data warga. Kita lihat dulu struktur dari tabel data warga. Tabel data warga terdiri dari 13 kolom. Yang pertama ada NIK dan nama yang bertipe data varchar, kemudian ada jenis kelamin yang bertipe data NU, tanggal lahir bertipe data varchar, kemudian ada tempat lahir bertipe data varchar dan tanggal lahir bertipe data det, kemudian nomor telepon tipe datanya varchar, alamat tipe datanya teks, kewarganegaraan, pendidikan, agama, dan status warga tipe datanya varchar, kemudian tanggal masuk tipe datanya det. Untuk primary key kita tempatkan di NIK pada data warga agar mencegah terjadinya duplikasi data. Kemudian kita pindah ke data fasilitas. Baik, struktur dari data fasilitas terdapat 7 kolom. Yang pertama ada ID fasilitas yang bertipe data integer, kemudian nama fasilitas dan jenis fasilitas bertipe data varchar, kondisi fasilitas bertipe data varchar, kapasitas integer, lokasi fasilitas dan status fasilitas bertipe data varchar. Untuk primary key yang ada di tabel data fasilitas kami tempatkan di ID fasilitas. Kemudian kita lanjut ke tabel data kegiatan. Untuk struktur tabel data kegiatan terdiri dari 12 kolom. ID kegiatan bertipe data integer, kemudian ID pengurus juga bertipe data integer. Untuk nama pengurus kita menggunakan varchar, ID fasilitas kita menggunakan integer. Untuk nama fasilitas, nama kegiatan, dan jenis kegiatan kita menggunakan varchar. Kemudian tanggal kegiatan kita menggunakan det. Untuk jam kita menggunakan varchar. Jumlah peserta tipe datanya integer. Status varchar, kemudian keterangan menggunakan teks. Dan di tabel data kegiatan ini terdapat primary key dan juga 2 foreign key. Primary key-nya kita tempatkan di ID kegiatan. Kemudian foreign key yang pertama ada ID pengurus sebagai relasi ke tabel data pengurus dan juga ID fasilitas untuk relasi di tabel data fasilitas. Kemudian kita lanjut ke data kematian. Untuk struktur dari tabel data kematian terdiri dari 9 kolom. Yang pertama itu ada ID kematian, tipe datanya integer, kemudian ada NIK dan juga nama penduduk yang bertipe data varchar, ID fasilitas bertipe data integer, nama fasilitas menggunakan varchar, tanggal meninggal menggunakan det, waktu meninggal menggunakan varchar, lokasi pemakaman dan juga keterangan menggunakan teks. Pada tabel data kematian ini, primary key-nya kita tempatkan di ID kematian. Kemudian foreign key yang berfungsi untuk menunjukkan relasi atau hubungan antar tabel kita gunakan di NIK dan juga ID fasilitas. Kemudian untuk tabel selanjutnya ada tabel data pengurus yang ada di data master akan dijelaskan oleh Alfiana.
Sebelumnya terima kasih kepada Larasati sudah menjelaskan sebelumnya. Di sini ditampilkan ada 10 isi dari tabel data pengurus. Yang pertama itu ada ID pengurus dengan tipe data integer, lalu ada nama pengurus, jenis kelamin, nomor handphone dengan tipe data varchar, lalu ada alamat dengan tipe data teks, ada jabatan, wilayah RT, wilayah RW dengan tipe data varchar, lalu ada mulai menjabat dan selesai menjabat dengan tipe data date. Di sini primary key-nya kita tempatkan di ID pengurus. Selanjutnya kita ke data pindah. Di sini ditampilkan 11 isi dari tabel data pindah. Yang pertama itu ada ID pindah dengan tipe data integer. Yang kedua itu ada NIK dan nama penduduk dengan tipe data varchar. Yang keempat itu ada ID pengurus dengan tipe data integer. Yang kelima ada nama pengurus dengan tipe data varchar. Lalu yang keenam ada tanggal pindah dengan tipe data date. Lalu ada alamat tujuan dengan tipe data teks, ada kota tujuan, alasan pindah, status pindah dengan tipe data varchar, dan yang terakhir ada keterangan dengan tipe data teks. Di sini kita tempatkan primary key-nya di ID pindah, lalu ada 2 foreign key, yaitu NIK dan ID pengurus. Selanjutnya kita pindah ke tabel data baru, data warga baru. Di sini juga ditampilkan 11 isi dari tabel data warga baru, yaitu yang pertama ada ID warga baru dengan tipe data integer, lalu yang kedua dan ketiga ada NIK dan nama dengan tipe data varchar, yang keempat ada ID pengurus dengan tipe data integer, lalu ada nama pengurus dengan tipe data varchar, ada tanggal masuk dengan tipe data date, ada alasan masuk, asal daerah, status keluarga dengan tipe data varchar, lalu ada jumlah keluarga dengan tipe data integer, dan yang ke-11 yaitu yang terakhir ada keterangan dengan tipe data teks. Di sini sama seperti sebelumnya, kita tempatkan primary key di ID warga baru dan terdapat 2 foreign key juga, yaitu NIK dan ID pengurus. Dan yang terakhir yaitu ada user. Pada tabel user ini hanya ada 3 kolom, yaitu yang pertama ada ID dengan integer dengan tipe data integer, lalu yang kedua ada username dan password dengan tipe data varchar. Di sini kami tempatkan juga primary key-nya pada ID serta foreign key-nya pada username. Baik, saya Denny Sukun Pratama, salah satu anggota dari kelompok 1. Saya di sini ingin mendemokan dari login hingga ke data master. Mari kita login terlebih dahulu. Untuk username dan passwordnya yaitu admin. Login berhasil. Lalu di sini adalah tampilan menu dari aplikasi data penduduk kami. Di sini saya ingin mendemokan data master. Data master kami ada 3, yaitu data warga, data pengurus, dan data fasilitas. Yang pertama itu data warga. Di sini ada beberapa inputan seperti NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat, kewarganegaraan, pendidikan terakhir, pekerjaan, agama, status, dan lain-lain. Lalu untuk inputan kita coba satu untuk NIK 1, 2, 3. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir. Nah ini di sini tanggal lahirnya, nomor telepon, alamat, lalu kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir, SMA atau SMK atau kerja. Status belum kawin, tanggal 7, itu semacam
data berhasil disimpan di selang itu di tabel. Coba kita edit, kita jadi data 4. Lalu data lalu untuk tombol clear, kita coba di sini kan sudah terinput semua, coba kita clear, semuanya terhilang. Oke, lanjut ke data master yang kedua, yaitu data pengurus. Di sini ada inputan ID pengurus, nama pengurus, Instagram, nama handphone, alamat, jabatan, wilayah RT, wilayah RW, boleh menjabat, lalu selesai menjabat. Untuk ID pengurus ini kita menggunakan auto insert jadi tidak perlu diisi. Untuk nama pengurus saya Denis, laki-laki, nomor handphone 2222, alamat juga, jabatan sebagai seksi keamanan, wilayah RT 04, wilayah RW 05, boleh menjabat hari ini sampai tahun 2030. Jadi data berisikan kalau kita untuk button clear, ada red di sini nggak bisa karena dari data master ini terhubung ke data transaksi menggunakan forward, jadi tidak bisa untuk di delete. Lalu data master yang terakhir itu ada beberapa inputan, yaitu ID fasilitas, nama fasilitas, jenis fasilitas, kondisi fasilitas, kapasitas, lokasi fasilitas, dan status. Untuk ID fasilitas ini menggunakan authentication, jadi cukup diedisi. Nama fasilitas ada beberapa pilihan, kita pilih balai warga, lalu jenis fasilitas, gedung, kondisi fasilitas baik, kapasitas untuk muatan mungkin 100, lokasi fasilitas jalan, hutan. Untuk status kita pilih aktif. Kita disimpan muncul di bawah sini. Kita coba untuk print, lalu kita untuk klik lagi untuk coba button edit. Kita edit kapasitasnya. Data berhasil ubah, lalu di sini kapasitasnya berubah menjadi. Mungkin sekian penjelasan data master dari saya. Untuk berikutnya transaksi dan report yang saja akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data transaksi, yaitu data pindah dan data kegiatan. Di sini kita bisa lihat, di sini terdapat from data pindah yang ada beberapa from penting, yaitu ada ID pindah, nick, nama, ID pengurus, nama pengurus, tanggal pindah, alamat tujuan, kota tujuan, alasan pindah, status, keterangan. Dan saat diinput semua akan masuk ke dalam tabel yang dibawa from. Jadi langsung aja kita mulai untuk pengisiannya. Untuk ID pindah tidak usah diisi, langsung kita nick. Boleh Arpan, boleh diklik. Oke, untuk nick kita pilih, ya cari nama, kayak namanya Ibu Era. Untuk ID pengurus 4. Kita cari namanya Adwawuf. Untuk tanggal pindah kita coba tanggal 10. Tanggal 10 Arpan. Ayo boleh dah tanggal 16. Untuk alamat tujuannya mungkin Jalan Raya Bogor, boleh tolong diisi Arpan. Nah, untuk kota tujuannya mungkin bisa diinput Bogor. Alasan pindah mungkin
karena pekerjaan. Untuk status di sini untuk status ada 2, diverifikasi dan belum diverifikasi. Jadi kita pilih yang diverifikasi saja. Nah, untuk keterangan bisa diisi atau bisa tidak. Jadi kita isi saja. Mungkin sehat-sehat. Lalu kita save. Apakah berhasil? Oke, data berhasil disimpan. Lalu kita coba edit. Edit untuk bagian kota tujuan. Untuk kota tujuan diganti menjadi Depok. Dan alasan pindahnya. Alasan pindah mungkin karena cerai. Nah, lalu kita edit. Oke, data berhasil diedit. Nah, untuk delete, apakah berhasil? Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya ke data kegiatan. From data kegiatan di sini terdapat from ID kegiatan, ID pengurus, nama pengurus, fasilitas, ID fasilitas, nama fasilitas, nama kegiatan, jenis kegiatan, tanggal, jam, jumlah peserta, status, dan keterangan. Jadi langsung aja kita input saja. ID pengurus ini menarik data dari data pengurus. Kita cari namanya. Oke. Namanya Faveva. ID fasilitas kita menarik data dari data fasilitas. Kita cari untuk ID fasilitas 2. Oke, nama fasilitasnya terdapat Posyandu. Untuk nama kegiatan mungkin kerja bakti. Lalu jenis kegiatan di sini ada banyak, jadi kita pilih kerja bakti aja sesuai dengan nama kegiatannya. Untuk tanggalnya tanggal 9 Arwan, boleh. Untuk jam mungkin jam 10. Oke, jumlah peserta mungkin jumlah peserta kegiatan bisa 20 orang. Status ada 3, ada terjadwal, dibatalkan, selesai. Jadi kita pilih terjadwal aja. Untuk keterangan bisa diinput, bisa tidak. Jadi kita input saja mungkin minggu, keterangan minggu. Minggu sehat Arfan. Minggu sehat. Oke, jadi langsung aja kita save. Apakah berhasil? Oke, data berhasil disimpan. Lalu kita coba edit. Edit mungkin pada bagian nama kegiatan mungkin. Nama kegiatan menjadi Maulid Nabi. Oke, langsung saja kita edit. Apakah berhasil? Oke, data berhasil diupdate. Kita coba button delete. Apakah berhasil dihapus? Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya, untuk data warga dan data kematian akan dijelaskan oleh teman saya, Asitabi. Selanjutnya, data transaksi selanjutnya yaitu data warga baru. Di sini tampilan formnya kurang lebih sama data transaksi sebelumnya, ada tombol clear, save, edit, dan delete. Oke, kita coba inputkan saja. Pertama kita inputkan nick. Mungkin kita bisa inputkan yang 56, yang nick terakhirnya 56. Oke, kita cari data pengurusnya, mungkin yang nomor 5, ID pengurusnya. Dan tanggal warga tersebut masuk atau bergabung sebagai warga tanggal 9 Juli 2025. Alasan masuknya yaitu mendapat surat pindah tugasnya. Oke. Selanjutnya kita inputkan asal daerahnya yaitu Surabaya. Status keluarganya sebagai suami atau kepala keluarga. Lalu jumlah keluarganya ada 4. Selanjutnya keterangan itu opsional, jadi kita isi strip aja. Oke, kita coba save ya. Oke, data udah berhasil disimpan ya. Lalu apabila ada kesalahan, kita juga bisa edit data tersebut dengan memilih data yang mau diedit. Contohnya data yang terbaru kita mau edit,
jumlah keluarganya misalnya kita salah menginputkan, kita inputkan jadi 3. Lalu kita klik edit. Oke, data sudah berhasil diupdate dan jumlah keluarganya sudah jadi 3. Oke. Lalu kita coba tombol delete dengan kita pilih yang mau di delete. Oke, data juga sudah berhasil dihapus. Selanjutnya, data transaksi selanjutnya yaitu data kematian. Nah, tampilannya juga masih kurang lebih sama. Ada tombol clear, save, edit, dan delete. Pertama kita bisa tarik datanya dari data warga. Kita mungkin yang 56 ya, nicknya. Oke. Untuk fasilitas yang digunakan juga bisa dipilih yaitu nomor 4 atau nomor 5 deh. Nomor 5 kayaknya. Biar lebih pantas. Oke. Misalnya menggunakan balai warga, lalu kita bisa tentukan tanggal meninggalnya untuk pendataan, contohnya 9 Juli 2025. Lalu untuk waktu meninggalnya atau jam meninggalnya, jam 12 siang misalnya 12. Oke, untuk lokasi pemakamannya misalnya TPU Pondok Rangon ya. Oke, untuk keterangannya opsional, jadi kita isi strip aja. Lalu kita coba save. Oke, data sudah berhasil simpan. Seperti tadi kita coba untuk edit datanya. Kita contoh TPU-nya, lokasi pemakamannya misalnya kita ubah jadi TPU Jeruk Purut. Oke, kita klik edit. Nah, data sudah berhasil diupdate dan lokasi pemakaman juga sudah berubah. Oke, terakhir kita coba delete data yang tadi kita baru input. Oke. Data yang terakhir di input. Oke, dia berhasil di delete. Sekian untuk data transaksi. Selanjutnya untuk report di pembahasannya dibawakan oleh Arfan. Terima kasih. Tahan, Pan. Gua ulang record dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian report. Di sini ada 4 report, yaitu ada report data warga, data kematian, data kegiatan, data pengurus. Nah, di sini kita akan membuka data warga dulu. Di sini tampilannya sederhana, ada 3 tombol, itu ada tombol print, tambah data, dan tombol cari. Di sini ada tampilan tabel data warga. Nah, ketika kita klik print, di sini ada surat yang keluar, ada laporan data warga, dan ada tanggal real time-nya. Oke, selanjutnya kita klik tambah data. Maka ketika klik tambah data akan tampil ke form data warga. Selanjutnya kita cari menggunakan nama warga. Ini ada Denis. Sini ada 2 ya. Sini akan tampil. Selanjutnya kita akan ke data kematian. Sini ada data kematian warga. Tampilannya masih sama seperti sebelumnya. Ada tombol print, tambah data, dan cari. Ketika diklik print, akan muncul laporan data kematian warga. Dan juga ada tanggal real time-nya. Selanjutnya kita klik tambah data, maka akan tampil ke form data kematian warga. Selanjutnya kita cari berdasarkan ID. Di
Itu kita cari nomor 3. Ini tampil. Nah, selanjutnya kita ke report data kegiatan. Di sini tampilannya masih sama, ada tombol print, tambah data, dan tombol cari. Dan ada tampilan tabel data kegiatan. Di sini kita klik print, maka akan muncul laporan data kegiatan warga di RT 005. Di sini juga ada tanggal real time-nya. Selanjutnya kita klik tambah data, maka akan tampil ke data kegiatan. Lalu kita cari berdasarkan ID kegiatan, yaitu nomor 4. Kita klik cari. Ini akan tampil. Lalu selanjutnya yang terakhir itu data pengurus. Tampilan masih sama, ada tabel pengurus, tombol print, tombol tambah data, dan tombol cari. Lalu kita klik print, maka akan tampil laporan data pengurus dari RT 005, dan ada tanggal real time-nya juga. Lalu kita klik tambah data, maka akan muncul ke form data pengurus. Lalu yang tombol terakhir kita cari berdasarkan ID pengurus. Sini akan muncul. Sekian penjelasan report dari saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.